Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nusalli ala rasulil karim. Saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia dengan segala kelebihan dan kekurangannya. Dan Allah SWT menciptakan manusia sesungguhnya diciptakan, dirancang bukan untuk menyelesaikan masalah. Mengapa? Karena memang manusia tidak bisa menyelesaikan masalah. Masalah yang sekecil apapun kalau tidak ditolong oleh Allah SWT ya nggak bisa. Apalagi masalah yang besar, mengedipkan mata saja. Kalau tidak ditolong Allah SWT yang nggak bisa mengedipkan mata. Semuanya itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Maka manusia dirancang Allah SWT sebetulnya bukan untuk menyelesaikan masalah. Lalu bagaimana dengan masalah-masalah yang Allah SWT telah berikan kepada manusia? Masalah-masalah yang Allah berikan kepada manusia itu sesungguhnya untuk semakin mendekatkan kita kepada Allah SWT. Itulah caranya Allah SWT agar kita itu senantiasa ingat kepada Allah SWT. Agar kita itu dari waktu ke waktu semakin mendekat kepada Allah SWT. Itu yang paling penting ya. Karena manusia kalau sudah lalai dari mengingat Allah SWT, kalau manusia semakin jauh dari Allah SWT ini tidak ada lain akan menuju kepada kebinasaan. Dan Allah SWT yang Maha Pengasih Maha Penyayang tidak menginginkan itu. Sehingga diberilah manusia itu masalah-masalah dan masalah agar manusia jangan sampai lalai, agar manusia dari waktu ke waktu semakin mendekat. Karena kebahagiaan itu hanya dari Allah SWT. Dengan kita senantiasa ingat kepada Allah SWT, dengan kita semakin mendekat kepada Allah SWT. Sehingga jangan lupa ketika ada masalah sekecil apapun, kembalikan lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda memang seorang guru yang memberikan soal kepada murid-muridnya. Maka murid ini harus mengerjakan sendiri. Tidak boleh nyontek, tidak boleh bertanya kepada gurunya. Dan kalau kedapatan muridnya kemudian nyontek atau bertanya, ya didiskualifikasi, dikeluarkan dari ruangan ujian. Tapi Allah SWT tidak begitu. Allah SWT memberikan masalah-masalah kepada kita, justru harus segera dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, harus minta petunjuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan menunggu lama, langsung kita kembalikan, langsung kita minta petunjuk. Dan bagaimana Allah SWT mencontohkan kepada Kanjeng Nabi, kepada kita semua melalui Kanjeng Nabi caranya menyelesaikan masalah. Maka dengan begitu insya Allah masalah akan segera selesai ya, dan kita akan mendapatkan derajat yang mulia di sisi Allah SWT karena senantiasa ingat kepada Allah SWT karena semakin dekat dengan Allah SWT. Kiai Haji Zairun Almarhum mengatakan ya, ingat ketika kita mendapatkan masalah, siapa yang kita ingat pertama kali? Apa yang kita perbuat pertama kali? Seandainya ketika kita mendapatkan masalah, kemudian kita ingat pertama kali Allah Subhanahu wa taala, yang kita buat pertama kali dengan amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kata beliau, perhatikan, masalah itu akan segera diselesaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita dapat masalah yang kita ingat makhluk, yang kita dekati makhluk, perhatikan masalah itu akan semakin berlarut-larut, semakin rumit, semakin besar, semakin banyak. Kelihatannya selesai, tetapi kemudian muncul masalah baru yang jauh lebih besar, jauh lebih rumit. Oleh karena itu, marilah kita senantiasa jadikan masalah ini sebagai sarana untuk kita selalu ingat kepada Allah SWT. Jadikan sarana sebagai sarana untuk semakin mendekat. Tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan.
bagi kita masalah, bagi Allah nggak masalah. Ya. Maka kembalikan kepada Allah SWT. Semakin mendekat kepada Allah SWT dengan amalan-amalan, ya. Dan jangan pernah lalai dari mengingat Allah SWT. Itu yang paling penting. Insya Allah dengan begitu kita akan dijaga Allah SWT, akan dipelihara, akan ditolong. Dan inilah ya, kunci dari segala permasalahan, pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Insya Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.